Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi nonlinier. Saya Rika Nadila dengan NIM 038. Kali ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Kelompok 1 yang terdiri atas nama 1 Ahmad Dhani Farel dengan NIM 020, 2 Kevin Kantata Rahiba dengan NIM 173, Dimas Ferry Saputra dengan NIM 275, dan Dimas Denny Surya dengan NIM 293. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi non. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang berbentuk garis lengkung. Persamaan fungsi nonlinier merupakan pangkat lebih dari 1. Next. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingatkan pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y, bahkan pada suku XY jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat. Next. Bentuk fungsi linier ada 4 bentuk, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Next. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Dhani. Bentuk yang pertama adalah bentuk kurva lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran ialah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Jika I dan J masing-masing adalah jarak pusat lingkaran terhadap subu vertikal Y dan subu horizontal X, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran, maka persamaan baku lingkaran menjadi X dikurangi I kuadrat ditambah Y dikurangi J kuadrat sama dengan R kuadrat, dengan I sama dengan C per min 2A, J sama dengan D per min 2A, R akar 1 kuadrat ditambah J kuadrat dikurangi E per A. Next. 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 Yang kedua adalah bentuk elips. Bentuk umum elips adalah X dikurangi I kuadrat per R1 kuadrat ditambah Y dikurangi J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1. Next. Bentuk ketiga adalah hiperbola. Jika sumbu lintang sejajar sumbu X, X min 1 kuadrat per M kuadrat dikurangi Y min J kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Jika sumbu lintang sejajar sumbu Y, Y dikurangi J kuadrat per N kuadrat sama dengan dikurangi X min 1 X min I kuadrat per M kuadrat sama dengan 1. Next. Dan yang terakhir adalah parabola. Dengan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Parabola merupakan salah satu fungsi kuadrat dengan satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
selanjutnya adalah contoh soal. Nah, pertama itu contoh soal dari ini adalah gambarkan kurva dari fungsi y sama dengan 20 plus 4x kuadrat. Nah, untuk menggambarkan kurvanya, kita itu harus nyari dulu titik x dan titik y dari fungsi tersebut. Nah, kita bisa memasukkan sampel pada fungsi tersebut. Ini kita substitusi x-nya sama y-nya, terus kita dapat hasilnya. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita buat kurvanya. Nah, untuk penerapan ekonomi fungsi nonlinear, itu ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, selain bentuk fungsinya linear, permintaan dan penawaran dapat juga itu bentuknya nonlinear. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, hiperbola, atau bisa juga parabola. Nah, cara menganalisis keseimbangan pasarnya ini untuk permintaan dan penawaran yang non-linear itu sama aja kayak kasus yang linear. Keseimbangan pasarnya itu bisa pakai rumus QD sama dengan QS. Pada perpaduan kurva permintaan dan kurva penawaran itu ada keseimbangan pasar. Nah, ini contohnya. Contoh kurva keseimbangan pasar. Nah, yang selanjutnya adalah analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Itu juga sama kayak kondisi di linear. Nah, di mana pajak atau subsidi ini bisa menyebabkan harga jual atau harga yang ditawarkan produsen itu berubah. Nah, sehingga tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran. Jadi kan keseimbangan dan harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta itu kan berubah juga. Nah, jadi pajak yang menyebabkan harga keseimbangan itu menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Nah, sebaliknya juga kalau subsidi itu menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Nah, untuk contoh soalnya itu adalah ada fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan QD sampai dengan 19 min P kuadrat, sedangkan fungsi penawaran sampai dengan QS min 8 plus 2P kuadrat. Nah, yang ditanya itu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar yang tercipta. Nah, di sini kita tinggal masukin rumusnya keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. Yang diketemuin adalah price equilibrium atau harga keseimbangannya itu 3. Nah, setelah itu disubstitusikan ke salah satu key-nya. Yang didapat adalah jumlah keseimbangan pasarnya itu ada 10. Jadi, untuk jumlah keseimbangan pasar dan harganya itu ada 10,3. Selanjutnya ada fungsi biaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih untuk Kevin. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi biaya. Fungsi biaya biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Dalamnya dikenal pula pengertian average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya adalah biaya untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Next. Selanjutnya ini rumus-rumusnya ya. Biaya tetap FC sama dengan K, biaya variabel bla 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 bla. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Next. Nah, sekarang fungsi penerimaan. Apa sih fungsi penerimaan itu? Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue atau R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Berarti begini ya. Dan penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Dan penerimaan rata-rata atau average revenue
atau yang biasa disebut AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Next. Sekarang penerimaan marginal atau marginal revenue atau yang biasa disingkat MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Nah, itu rumus-rumusnya. Next. Contoh soal. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Ki. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Next. Jadi begini kerjaannya. Yang kita ketahui, P sama dengan 900 min 1,5 Ki. Dan R sama dengan Ki kali P sama dengan 900 Ki min 1,5 Ki kuadrat. Jika Ki sama dengan 200, R sama dengan 900 kali 200 min 1,5 kali 200 kuadrat. Sama dengan 120.000. P sama dengan 900 min 1,5 kali 200 sama dengan 600. Atau P sama dengan R per Ki sama dengan 120.000 per 200 sama dengan 600. Jika Ki sama dengan 250, R sama dengan 900 kali 250 min 1,5 kali 250 kuadrat sama dengan 131.250. Dan MR sama dengan 131.250 dan minus 120.000 per 250 min 200 sama dengan 225. R sama dengan 900 Ki min 1,5 Ki kuadrat. R maksimum pada Ki sama dengan min B per 2A yang sama dengan min 900 min per min 3 sama dengan 300. Jadi besarnya R maksimum sama dengan 900 kali 300 min 1,5 kali 300 kuadrat. Hasilnya 135.000. Next. Nah, keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Analisis peluang pokok break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok atau profit 0, P sama dengan 0. Terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Itu grafiknya ya, bisa dilihat sendiri. Next. Nah, tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan peluang pokok sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya atau total pengeluaran atau biaya total R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total R kurang dari C. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total R lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C.
keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, akan saya lanjutkan contoh soal berikut ini, yaitu penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,1 Q kuadrat ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q3 minus 3 Q 2 plus 7Q plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Next. Penyelesaian. B sama dengan R min C sama dengan 0,1 Q kuadrat ditambah 20 Q minus 0,25 Q pangkat 3 plus 3 Q pangkat 2 minus 7 Q min 20. B sama dengan minus 0,25 Q pangkat 3 plus 2,9 Q pangkat 2 plus 13 Q minus 20. Q sama dengan 10 dikali P sama dengan minus 0,25 dikali 1000 ditambah 2,9 dikali 100 ditambah 13 dikali 10 minus 20 sama dengan minus 250 ditambah 290 ditambah 130 minus 20 sama dengan 150 berupa keuntungan. Q sama dengan 20 dikali Q sama dengan 20, maka menghasilkan Q sebesar minus 0,8.000 ditambah 2,9 dikali 400 ditambah 13 kali 20 minus 20 sama dengan minus 2000 plus 1160 plus 220 minus 20 sama dengan minus 600 atau berupa kerugian. Next. Yang diperoleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh R, yaitu minus 0,1 Q kuadrat plus 300 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkannya C sama dengan 0,3 Q kuadrat minus 720 Q plus 600.000. Hitunglah A, tingkat produksi yang menunjukkan penerimaan total maksimum. B, tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. C, manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi menguntungkan berproduksi pada produksi atau pada biaya total minimum. Next. Next. Ini adalah penyelesaiannya. R sama dengan 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q. Kos sebesar 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q plus 600.000. A, R maksimum terjadi pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 300 per min 0,2, yaitu sebesar 1.500 unit. B, Q minimum terjadi pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan 720 per 0,4, yaitu sebesar 1.200 unit. A, P pada R maksimum, Q sama dengan 1.500 dengan P sebesar min 0,4 Q kuadrat ditambah 1.020 Q minus 600.000 sama dengan min 0,4 dikali 1.500 kuadrat ditambah 1.020 dikali 1.500 minus 600.000, yaitu sebesar 30.000. Pi pada C minimum, Q sama dengan 1.200 dengan Pi sebesar min 0,4 Q kuadrat ditambah 1.020 Q dikurangi 600.000 sama dengan min 0,4 dikali 1.200 kuadrat ditambah 1.020 dikali 1.200 sama dikurangi 600.000 sama dengan 30.000. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rike.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk kesimpulannya, fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinier merupakan pangkat lebih dari satu. Bentuk fungsi nonlinier ada 4. Yang pertama lingkaran, yang kedua elips, yang ketiga hiperbola, dan yang terakhir parabola. Dalam penerapan ekonomi, fungsi nonlinier sama seperti fungsi linier. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan HID sama dengan HIS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Selain itu, analisis peluang pokok yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam diskusi kami hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.